Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lis Kusmawati, guru produktif SMK Negeri 8 Garut, sekaligus sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja UKM PTG Darjat dengan materi pembelajaran sistem layanan usaha menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon sekiranya Bapak Ibu dosen beserta guru pamong berkenan memberikan masukan agar adanya perbaikan di masa yang akan datang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Tolong sekretaris sudah di absen? Siapa yang tidak masuk? Oh, Melsiana. Kenapa? Izin, Bu. Oh, izin. Ya. Berarti yang tidak masuk Melsiana aja ya? Iya. Izin. Baik. Nah, karena hari ini kita belajar di ruang lab komputer, alangkah baiknya kalian memperhatikan K3-nya ya. Jadi minimal kalian menggunakan alas kaki. Ya, jadi tidak boleh tanpa alas kaki ya. Nah, sebelum pembelajaran silakan untuk KM Alifia memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Alifia untuk memimpin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu ingin tanya dulu nih, siapa yang masih ingat mengenai materi yang kemarin? So, Aina apa? Silakan Aina. Mengenai pengertian sistem layanan usaha. Iya, betul. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan dulu. Materi kemarin membahas mengenai jenis-jenis layanan usaha. Ya. Yang pertama ada berdasarkan alur layanan. Betul. Yang kedua ada berdasarkan pelanggan dan Ya. yang ketiga ada berdasarkan bentuknya. Ya, hebat. Semuanya masih mengingat materi kemarin. Dari hari ini pun masih melanjutkan mengenai materi kemarin di hari yang sama mengenai sistem layanan usaha. Nah, karena ini materinya materi terakhir, Ibu ingin kalian lebih bersemangat lagi untuk belajar ya. Karena untuk minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan atau kalian akan melaksanakan PAT. Jadi harus lebih semangat lagi dalam belajarnya, oke? Oke. Siap? Siap. Baik, sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu apa mengenai tujuan-tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, dengan menggunakan pendekatan TPACK dan model pembelajaran based learning, kalian mampu yang pertama menentukan sistem layanan usaha dengan tepat dan mandiri. Nah, yang kedua bisa menganalisis ya, bisa menganalisis sistem layanan usaha dengan benar dan mandiri. Dan yang ketiga, kalian bisa merencanakan sistem layanan usaha dengan tepat dan mandiri. Nah, itu 3 tujuan yang akan kita capai di pertemuan kali ini. Nah, sebelum ke materi, silakan kalian amati mengenai video berikut ya. Negara China yang terkenal dengan pelayanan yang buruk dan galak, tapi kalau bukan di Indonesia, tetap kalah nih sama emak-emak, berakhir diceramahin. Kalian pada tahu kan, Negara China di Australia yang viral itu? Sekarang mereka buka di Jakarta berkolaborasi sama Burger Bengkel. Dan yang datang, gue sama nyokap langsung di roasting pakai mic, lalu disuruh pesan makanan cepet-cepet. Sambil nunggu makanan nih, kita disuruh mewarnai sambil diteriakin. Walaupun galak-galak ya, tapi sertifikannya itu termasuk cepet dan makanannya seriusan enak loh. Gimana wow factornya ada di burger bun yang super soft. Enak loh, tapi lagi datangnya ada yang motor, ada ayamnya. Mau lagi-lagi apa? Berarti lo
jutek itu tuh kan butuh energi yang banyak gitu. Dan nggak tahu seperti itu jadi butuh acting juga. Jadi applause buat saya semuanya di sini. Oke. Saya itu seumur hidup udah mau 60 gitu ya. Baru sekali saya ada kayak begini. Gak capek loh. Makanya kita kasih tahu dulu, siapa mau masuk ke sini, gak boleh emosian juga. Indonesia tentunya. Kalau kita makan katakan ya kayak tadi, ya itu saya gak bilang kamu kontak, misalnya dibuang, gitu ya. Wah, saya gak kadang-kadang perlu hidup lagi, gitu. Untuk menyesuaikan itu kalau di luar kan mungkin sama-sama apa. Di sini hanya sedikit gebrakan, tindakan gebrakan. Mau sarang, mau shaming, itu udah cukup sih. Menyesuaikan kultur di sini biasain aja gitu. Untuk anak muda mungkin saya bayar dulu dan buka. Tapi kan benar, saya yakin pasarnya itu anak muda ya. Jadi memang pasarnya anak muda. Ya oke ya, sukses ya. Sukses ya. Tapi bukan tidak takut sih. Nah, baik. Nah, dari video tersebut ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Ya, Alipia apa? Pelayanan resto yang jutek, Bu. Oh iya, jadi pelayannya yang jutek ya, melayani pelanggan. Ada lagi? Nabila? Nabila ya fokus. Apa menurut Nabila? Pendapat Nabila dari video tersebut? Meniru konsep di luar negeri, Bu. Oh, meniru konsep di luar negeri. Menurut Nabila cocok nggak kalau diterapkan di Indonesia? Tidak. Tidak. Baik. Ada lagi? Ya, Risma silakan. Karyawan yang melayani pelanggan dengan sikap yang buruk, Bu. Oh, pelayanan yang buruk. Ya, baik. Nah, jadi konsep materi hari ini nyambung ya dari video tersebut. Jadi kita akan menganalisis bagaimana merencanakan pelayanan yang baik, tidak seperti yang ditampilkan video tadi ya. Nah, kenapa kita harus menciptakan pelayanan yang baik? Karena pelanggan itu adalah raja ya, dan peribahasanya pelanggan itu adalah raja yang harus dilayani kepuasannya. Nah, baik, sebelum ke permasalahan, Ibu akan sedikit membahas materi ini ya. Nah, di sini ada dasar-dasar layanan usaha, bahwa layanan usaha itu yang pertama bisa dilihat dari penampilannya. Nah, seperti yang tadi, penampilan itu harus meyakinkan ya, apalagi kita sebagai wirausaha, calon wirausaha ya, harus memberikan pelayanan dalam penampilan yang bagus gitu. Apalagi misalkan kita melakukan jual beli, kalian sebagai pedagang misalkan menggunakan bajunya yang rapi, otomatis kan konsumen akan menarik gitu ya, menarik untuk membeli jualan kita karena kita berpenampilan dengan baik. Nah, yang berikutnya bisa kalian baca ya. Kita harus juga penuh percaya diri, harus akrab, terus harus menyapa. Makanya ketika kalian masuk ke Indomaret atau Alfamart ya, biasanya selalu disambut dengan karyawannya teh selamat siang, selamat sore, selamat datang di Alfamart atau Indomaret. Nah, itu merupakan salah satu pelayanan ya. Dan selanjutnya, nah yang kedua ada karakteristik layanan usaha. Nah, karakteristik layanan usaha itu ada 4, di mana pelayanan itu tidak berwujud, tidak bisa dipisahkan, bervariasi, dan langsung habis. Apa maksud tidak berwujud? Tidak dapat dilihat ataupun tidak dapat dilihat dan disentuh ya. Terus yang kedua tidak bisa dipisahkan, artinya dari pihak atas, pihak misalkan direktur ke pihak karyawan yang paling bawah itu pelayanan itu harus satu kesatuan, sama sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh perusahaan tersebut gitu. Tidak boleh cek direktur kudu kieu pelayanan cek karyawan kudu kieu, tidak, tapi harus satu kesatuan dengan utuh itu, tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga harus bervariasi. Kenapa harus bervariasi? Karena sekarang itu kan bisnis usaha itu tidak hanya offline, ada juga yang online. Online juga kan butuh pelayanan ya. Jadi pelayanan itu harus sama dan bervariasi gitu, antara yang offline ataupun yang online. Nah, yang terakhir ada layanan itu cenah langsung habis. Karena kenapa? Karena layanan itu tidak bisa disimpan. Ketika kita melayani
sudah habis di situ. Nah, untuk materi selanjutnya di sini. Nah, ini ada pemaparan. Apa sih yang membuat pelanggan akhirnya beli lagi dengan itu. apakah ada? Ya, mungkin adalah salah satu faktor yang utama yang membuat pelanggan beli lagi di restoran sales adalah pelayanan servis Anda kepada mereka. Karena kalau mereka puas dengan pelayanan Anda, mereka akan beli dan beli lagi. Menjual adalah pelayanan. Siapa yang pelayan paling baik, dia yang akan menang. Jadi teman-teman sekalian, Anda harus paham ketika melayani pelanggan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ada poor services, pelayanan yang buruk. Ini di bawah standar. Ya, yang kedua adalah good service sesuai dengan standar. Dan yang ketiga adalah outstanding service di atas yang diharapkan. Nah, ketika kita memberikan pelayanan pada pelanggan, pastikan kita memberikan yang outstanding, jangan yang good, apalagi yang poor. Kenapa? Poor berkesan, tapi mereka ingat yang negatif. Good memang baik, tapi tidak berkesan. Ketika kompetitor memberikan yang baik, mereka pilih. Tapi outstanding membuat mereka berkesan. Nah, tugas kita membuat pelanggan kita berkesan dengan pelayanan mereka. Nah, jadi ya menurut beliau itu bahwa 3 jenis layanan, ada poor, ada good, ada outstanding. Kalau poor itu yang rendah, yang biasa saja di bawah levelnya gitu. Kalau good bagus, pelayanannya bagus, tapi tidak berkesan. Kalau tidak berkesan bagi pelanggan kan terus tidak penasaran gitu ya. Yang paling bagus adalah yang ketiga, outstanding service. Jadi outstanding service itu pelayanan yang prima, yang baik, yang memunculkan kepuasan sehingga pelanggan itu ingin lagi untuk membeli ataupun untuk datang ke perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, untuk sekarang kita akan menganalisis sebuah permasalahan ya, permasalahan yang sudah Ibu buat di LKPD. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana UMKM itu bisa meningkatkan kualitas pelayanannya ya, karena kalau sekarang itu UMKM itu masih masih belum naik kualitas pelayanannya dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Nah, sekarang Ibu mohon kalian duduknya berdasarkan kelompok yang sudah Ibu buat di minggu kemarin. Silakan 5 orang ya. Silakan duduknya per kelompok. 1, ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan. Dan kalian juga harus menentukan siapa ketua kelompoknya masing-masing kelompok ya. Kerjakan dengan penuh percaya diri dan harus bekerja sama, oke? Paham? Nah, sesuai dengan tadi Ibu rumuskan bahwa masalah ini adalah mengenai UMKM ya, kualitas peningkatan pelayanan di UKM. Apa itu UKM? Usaha kecil dan menengah. Silakan kalian kerjakan. Kalaupun tidak ada yang kurang paham bisa menanyakan langsung ke Ibu ya. Untuk sumbernya, sumber belajar kalian bisa ambil di depan itu ada buku PKK, silakan ambil 1 untuk setiap kelompok ya. Silakan. Silakan ketua kelompok ambil bukunya. Sebagai referensi kalian untuk memecahkan masalah tersebut ya.
kalian berdiskusi ya. Nah, karena ini proses pembelajarannya tadi problem ya, menggunakan permasalahan. Nanti Ibu akan berkeliling untuk melakukan penilaian. Ya, jadi kalau kalian ada harus aktif ya dalam kelompok. Tidak boleh hanya satu orang yang aktif, tapi harapkan semuanya aktif. Ibu boleh browsing nggak? Boleh, silahkan kalian browsing menggunakan handphone, tapi harus bijak menggunakannya ya. Ya, Bu. Jangan membuka aplikasi lain selain browser. Silahkan. Ya, bagaimana kelompok 1? Sudah menentukan apa yang akan dilakukan solusinya? Aina? Sudah Bu? Sudah? Oh, silakan. Kalau sudah bisa kalian konsep di LKPD-nya langsung ditulis ya. Tapi kalau belum merasa pas, silakan kalian cari dulu referensinya. Boleh buka handphone, silakan handphonenya untuk menambah referensi. Kelompok 2 bagaimana? Ada kendala tidak? Tidak, Bu. Ya, silakan lanjutkan kembali. Bagaimana kelompok 3? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Ya, silakan lanjutkan. Ini siapa aja? Dari Bella, Viola, Nabila sama Lydia ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 1 teh Sri, Anissa, Alia, Aina, Nurul. Ya, oke. Sudah diisi ya makanya? Sudah terisi? Sudah. Bertanya, kalau sudah terisi, silakan kelompok mana yang akan tampil duluan ke depan? Kelompok 1, 2, atau kelompok 3? Kelompok 1. Kelompok 1, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aina Puji Setiawan dan rekan saya Nurul Aini. Kami adalah perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai rumusan masalah
UMKM atau usaha kecil dan menengah. Sebelum masuk ke dalam solusi untuk mengatasi masalah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan atau organisasi tertentu untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan. Pelayanan prima juga merupakan terjemahan dari istilah excellent service. Konsep excellent service sendiri didasari dengan konsep AAA, yaitu attitude, attention, dan action. Akan tetapi, konsep excellent service yang baik sebenarnya didasari dengan 7A plus S, yang diyakini menjadi konsep lengkap di mana tujuan dan implementasi pelayanan prima atau excellent service dapat tercapai. Yang pertama adalah attitude atau sikap. Setiap karyawan suatu perusahaan seharusnya memiliki sikap yang ramah dan menjunjung tinggi profesionalisme pekerjaan serta memiliki rasa yang tinggi terhadap perusahaan. Itulah prinsip pelayanan prima yang pertama, memiliki, menjaga, dan meningkatkan sikap yang ramah dan profesional. Yang kedua ada ability atau kemampuan. Meski pada awalnya bukan konsep dasar, namun di era yang semakin berkembang, para karyawan harus memiliki kemampuan ability. Artinya, karyawan harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumen, misalnya komunikasi, kemampuan menjual atau selling, kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, manajemen kecemasan, hingga hal-hal yang lebih praktis, misalnya pemanfaatan teknologi informasi. Yang ketiga ada attention atau perhatian. Adalah prinsip pelayanan prima berikutnya yang wajib dimiliki semua karyawan, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan pelanggan. Attention merupakan bentuk kepedulian kepada pelanggan atau tamu yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta pemahaman atau saran dan kritik yang diberikan. Dalam melakukan aktivitasnya, seseorang karyawan haruslah senantiasa memperhatikan dan mendahulukan keinginan pelanggan, termasuk di dalamnya tamu perusahaan tersebut. Dan yang keempat ada action atau tindakan. Hal yang perlu dilakukan di tahap action ini adalah melakukan tindakan nyata untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan pelanggan dan tamu. Jika kurang yakin dan lebih baik lakukan informasi dengan sopan. Jika diperlukan, dapat dilakukan pencatatan, apalagi jika permintaan tersebut cukup beragam. Dan jika hal ini adalah bagian dari transaksi, maka permintaan tersebut bisa dicatat di form yang harus sudah disiapkan. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan tanyakan apa masih ada hal yang lain bisa dibantu sembari mengantukkan tangan sebagai tanda menghormati dan menghargai. Konsep pelayanan prima berikutnya adalah accountability atau tanggung jawab, yaitu sikap keberpihakan kita kepada pelanggan atau tamu atau juga mitra kerja sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian kita. Sikap tanggung jawab ini jika dilaksanakan dengan benar dan sepenuh hati, maka bisa meminimalkan terjadinya ketidakpuasan pelanggan, tamu atau mitra perusahaan. Dan yang keenam ada appearance atau penampilan. Penampilan karyawan baik secara fisik maupun non-fisik merefleksikan kredibilitas perusahaan. Maka dari itu penting untuk selalu menjaga penampilan ini. Standar penampilan harus dibuat oleh perusahaan dan setiap karyawan harus menjalankannya. Apalagi saat bertemu dengan pelanggan atau tamu. Hal terakhir yang menjadi konsep dasar excellent service adalah rasa simpati. Terkadang sudah secara profesional melakukan pelayanan prima, namun karena kurangnya simpati yang dimiliki, proses pelayanan pun tidak berjalan dengan baik. Referensi ini kami dapatkan dari website Kementerian Keuangan tentang apa itu pelayanan prima dan juga dari website blog UNESA tentang pengertian tujuan dan manfaat pelayanan prima. Masuk ke dalam simpulan solusi masalah. Dengan kita menerapkan pelayanan prima kepada para konsumen dan calon konsumen akan memberikan
kualitas layanan menjadi excellent service. Selain itu, dapat memberikan keuntungan bagi pelaku UKM dalam jangka panjang. Keuntungan jangka panjang tersebut akan memberikan posisi UKM semakin kuat dalam persaingan. Dan yang terakhir ada refleksi. Setelah mempelajari materi menganalisis sistem layanan usaha, kami lebih memahami pentingnya merencanakan sistem pelayanan yang akan digunakan ketika kita menjadi wirausahawan. Selain itu, pelayanan adalah jantung dari proses kegiatan usaha, di mana menjadi tolak ukur bagi kemajuan usaha tersebut. Penentuan pelayanan usaha yang baik akan meningkatkan usaha yang kompeten dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pelayanan prima secara online yaitu satu, menyediakan barang yang berkualitas dan asli. Yang kedua, mengadakan live streaming sehingga tahu akan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, menyediakan kontak customer service apabila ada kesalahan dalam pengiriman. Yang keempat, menyediakan pelayanan COD. Dan yang terakhir, selalu melayani keluhan pelanggan. Itu yang dimaksud dengan pelayanan prima secara online menurut kelompok. Terima kasih. Sekian sudah dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan pelayanan itu dengan melakukan pelayanan prima ya. Nah, pelayanan prima ini ada 3A katanya ya, ada action, ada attention sama attitude ya, ada 3. Itu menurut kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan untuk kelompok berikutnya yang akan tampil, kelompok 2 atau kelompok 3? 2. Kelompok 2 silakan ke depan. Perwakilan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alifia Rahmawati dan rekan saya Destiana Melani. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 dan akan menjelaskan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama adalah rumusan masalah atau identifikasi masalah. Bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengusaha UKM? Selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Perbaikan kualitas pelayanan yang berkesinambungan. Perbaikan terus-menerus dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada pengguna jasa, antara lain dengan sumber daya yang bersih, baik secara fisik maupun psikis. Dengan kondisi area pelayanan terpadu yang nyaman dengan fasilitas yang memadai, misalnya toilet, ruang konsultasi, ruang laktasi, tempat bermain anak, dan fasilitas untuk disabilitas. Kemudian, dari sisi sumber daya manusia tersedia pegawai yang berintegrasi tinggi, mempunyai sifat sebagai pelayanan publik, adaptasi terhadap perubahan, mengerti kemauan pengguna jasa, dan tidak alergik terhadap kritik dan masukan. Selanjutnya, adanya prinsip kolaborasi antara semua komponen, memberi layanan mulai dari pimpinan sampai dengan petugas garda paling depan dan memiliki rasa kebersamaan, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab, dan tanggung juga. Sehingga dapat disimpulkan adanya reward kepada yang berprestasi dan kepada pemberi layanan yang berbuat kesalahan. Tetap menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa dan hubungan baik untuk akan berlanjutnya secara alamiah. Walaupun berganti petugas memberi layanan, pelayanan tidak akan terganggu dan kepuasan pengguna jasa tetap terjaga dengan baik. Untuk dapat mempertahankan pelanggan adalah dengan memenuhi kebutuhannya, memberikan pelayanan yang baik. Untuk mengetahui tingkatan layanan yang diberikan, kita dapat mengetahui dari feedback yang diberikan pelanggan dengan mengisi survei kepuasan pelanggan, call center, atau komentar pelanggan yang ditulis di media sosial.
loyal kepada perusahaan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Saya Alia dari kelompok 1 ingin menambahkan, menurut pendapat kelompok kami, selain konsistensi, pelayanan juga harus kontinu dan selalu mengutamakan pelanggan. Oleh karena itu, karyawan harus dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan yang baik agar meningkatkan kualitas pelanggan. Baik, terima kasih atas masukannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya ya. Bagi kelompok 3 yang belum bisa memaparkan, mungkin nanti di minggu depan ya. Menurut kelompok 2 tadi bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan UKM itu harus ada 2 kunci ya, konsistensi dan kontinuitas. Konsistensi itu harus tetap itu dengan kualitas yang seperti itu. Kontinu itu harus berkesinambungan ya, jadi terus menerus ya. Baik, nah setelah kita mempelajari materi hal ini, sebelum ditutup, Ibu akan melakukan tes berupa kuis ya. Jadi silahkan kalian isi kuis tersebut di Kuisis. Nah, untuk linknya sudah Ibu kirimkan di WA ya. Sudah? Coba kalian cek dulu di WA grup kelas. Apakah sudah masuk linknya? Sudah. Bentar ya, Ibu akan ini dulu kuisisnya, aktifkan kuisisnya dulu. Sekarang Ibu akan mulai. Silakan mengerjakan ya. Tujuan usaha adalah sangat penting untuk memberi pelayanan. Selain itu, konsisten dan kontinuitas harus dioptimalkan untuk tercapainya kepuasan kepada pelayan dan peningkatannya. Baik, ya terima
menghasilkan, tapi pelayanannya juga harus dirancang sedemikian rupa agar pelayanan itu menjadi pelayanan yang prima dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik lagi ya. Semoga pelajaran yang hari ini bisa mendapatkan manfaatnya ya, khususnya buat kalian sebagai bekal suatu saat ketika kalian menjadi wirausahawan ya. Ibu doakan kalian menjadi wirausahawan sukses. Amin. Baik, untuk materi minggu depan ya, karena tadi di awal Ibu sudah menjelaskan bahwa materi ini adalah materi terakhir. Jadi Ibu harapkan kalian menghafal di rumah untuk mempersiapkan ujian akhir semester ya. Silakan kalian hafalkan, membaca lagi, belajar di rumah lebih giat lagi ya. Untuk menutup pembelajaran ini kita tapi sebelumnya KPD-nya coba dikumpulkan lagi. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah dikumpulkan. Ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini kita membacakan basmalah bersama-sama. Basmalah. Alhamdulillah.